Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Bagus Satrio Jiwandono dari Fakultas Psikologi semester 5 kelas B. NIM saya 2021600 Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan wawancara saya kepada teman-teman yang bergelut di olahraga anggar. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala yang sudah melancarkan dan memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video ini. Dan tak lupa saya juga berterima kasih kepada teman-teman narasumber yang sudah membantu menyelesaikan tugas wawancara ini. Di sini saya akan menjelaskan biodata atlet itu sendiri. Atlet saya ada 3 orang. Yang pertama, Mas Agung Patujaya, umur 24, alamat Kudus, Jati, Kabupaten Kudus. Lalu yang kedua ada Mas Dio Rizky Fanani, dipanggil Dio, umur 23, atlet anggar, alamat Desa Garung Kidul, Kecamatan Kaliwungu, Kudus. Dan yang terakhir, atlet nomor 3 adalah Muhammad Fernanda, umur Mas Nanda, 25 tahun, atlet anggar, alamat Desa Karangbener, Kecamatan Bay, Kabupaten Kudus. Lalu untuk prestasi atlet sendiri, yang pertama prestasi dari Mas AP atau Mas Agung. Yang pertama, antar pelajar Kabupaten Kudus pada tahun 2015 meraih juara 1, mendapatkan emas. Yang kedua, tingkat Praporpov anggar di Surakarta tahun 2016 juara 2, mendapatkan perak. Lalu IKASI Kejurnas di Jakarta pada tahun 2017 mendapatkan juara 3, yaitu perunggu. Dan yang keempat, kejuaraan terbuka Jateng di Jogja pada tahun 2018 mendapatkan juara 1, yaitu mendapat emas. Lalu prestasi Mas Dio, atlet saya yang kedua, antar pelajar Kabupaten Kudus pada tahun 2016 mendapatkan juara 2, yaitu perak. Juara 2 Praporpov di Surakarta pada tahun 2016 mendapatkan juara 3, yaitu perunggu. Dan yang terakhir prestasi dari Mas MF atau Mas Nanda. Yang pertama, antar pelajar Kabupaten Kudus pada tahun 2016 mendapatkan juara 3, yaitu perunggu. Yang kedua, kejuaraan terbuka Jateng IKASI di Jogja pada tahun 2017 mendapatkan juara 3, yaitu perunggu. Lalu antar pelajar Kabupaten Kudus pada tahun 2018 mendapatkan juara 2, yaitu membawa perak. Oke, di sini metode dan teknik penulisan, saya melakukan wawancara terhadap narasumber. Lalu waktu, tempat, dan kegiatan pada hari Rabu kemarin 9 November 2022 pukul 1 sampai selesai di lokasi di rumah Mas Agung. Lokasi Kudus Demak, Jalan Kudus Demak, Desa Jati, Kecamatan Jati, dan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Di sini urutan saya melakukan wawancara itu, yang pertama menanyakan identitas, yang kedua mendata prestasi, yang ketiga mendeskripsikan atlet sesuai dinamika psikologi, yang kelima dokumentasi, yang keenam pembuatan laporan tugas ini sendiri. Lalu di sini alat ukur asesmen. Alat ukur asesmen saya menggunakan wawancara. Lalu masuk ke deskripsi hasil observasi para atlet. Para atlet di sini saya menanyakan bagaimana latihan dan apa yang terjadi saat latihan itu, seperti kejenuhan, rasa letih. Lalu atlet juga menceritakan tentang kecemasan menjelang perlombaan, karena saat mendekati perlombaan atlet harus menyiapkan mental dan yang tentu fisik itu sendiri. Di sini atlet menjelaskan ada faktor, yaitu eksternal dan internal. Faktor eksternal itu biasanya terjadi, salah satunya penonton, jumlah penonton yang sangat banyak, lalu terjadinya kecemasan, tremor, panik, lalu pengalaman-pengalaman yang sudah terlalui oleh atlet itu sendiri. Lalu dari internal
internal biasanya atlet menyiapkan dari mulai moral, dari mulai skill, dari mulai cara intens dia berlatih, dan yang tidak kalah penting adalah jam terbang, yaitu pengalaman. Maksud dari moral di sini sendiri adalah atlet tidak boleh menyepelekan musuh, tidak boleh menyepelekan hal-hal kecil yang menyebabkan jika atlet itu menyepelekan, maka atlet akan memiliki sifat congkak atau sombong. Di saat atlet congkak, di saat atlet sombong, maka atlet akan menyepelekan, yang berdampak tidak bisa fokus kepada pertandingan saat melawan musuh itu sendiri. Yang kedua, mengatasi tremor atau panik. Menurut pengalaman dari atlet yang saya wawancarai, dia harus melakukan briefing atau pemanasan sebelum perlombaan itu dimulai, yang dipimpin oleh pelatih untuk menyiapkan mental di saat menit-menit menjelang perlombaan, yang bertujuan agar atlet itu tetap percaya diri, atlet tetap fokus dan bisa mendapatkan performa yang maksimal. Lalu dinamika psikologi. Di sini saya mengambil variabel, yaitu kecemasan pada atlet. Terdapat 3 aspek kecemasan, yaitu aspek emosional, aspek kognitif, dan aspek fisiologis. Yang dimaksud aspek emosional adalah yang berhubungan dengan pemahaman individu terhadap dampak psikologi, seperti ketegangan, sedih, mencemooh diri sendiri, dan rasa prihatin. Jadi di sini menurut narasumber saya, kita tidak boleh tegang dan tidak boleh mencemooh diri sendiri. Kita harus percaya diri, kita harus yakin bahwa kemampuan kita itu sama semuanya, tergantung latihan yang sudah dipersiapkan. Lalu yang kedua adalah aspek kognitif. Di sini aspek kognitif adalah kekuatan dan kekhawatiran sehingga mengganggu konsentrasi. Sebelum perlombaan kita sudah harus menyiapkan kekuatan agar kita tidak khawatir, sehingga kita tetap bisa fokus dan konsentrasi saat perlombaan. Lalu yang terakhir adalah aspek fisiologis. Aspek fisiologis berhubungan dengan reaksi jasmani terhadap ketakutan dan kekhawatiran. Jadi kita harus mempersiapkan secara fisiologis untuk menyiapkan saat kita sedang melakukan perlombaan. Jadi kita tidak takut, kita tidak khawatir. Menurut jawaban dan pengalaman dari atlet, biasanya untuk menanggulangi ketakutan dan kekhawatiran, atlet menyiapkan skill dan menyiapkan mental, terutama meminta restu kepada orang tua sebelum melakukan perlombaan, melakukan pemanasan agar tidak cedera. Lalu menurut Husderta pada tahun 2010 menyatakan atlet yang mengalami kecemasan berlebihan akan menimbulkan bentuk masalah di kesehatan atau perilaku menyimpang, sehingga penampilan dan kepercayaan diri menurun. Lalu menurut dari wawancara yang saya dapatkan, ada 2 permasalahan yang mempengaruhi performa atlet saat perlombaan, yaitu masalah internal dan eksternal. Lalu dari kesimpulannya, apapun hal itu, karena setiap orang pasti menjadi pemula, setiap orang yang profesional pasti akan menjadi orang yang disebut pemula. Itu tergantung perkembangan dan progres, niat, rutinitas yang dilakukan atlet itu sendiri. Dan yang terpenting, lakukanlah dan tanamkan pemikiran positif, karena pemikiran yang positif bisa membangun niat dan progres agar terhindar dari rasa jenuh saat berlatih. Pemikiran positif ini juga bisa menumbuhkan rasa semangat yang positif juga, serta jangan anggap latihan itu sebagai hal yang sepele. Kuncinya adalah jangan takut untuk mencoba, karena dengan mencoba kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman itu sendiri, dan pengalaman itu sangat penting untuk berproses menuju kesuksesan. Dan kita jangan putuskan untuk mengambil langkah jika kita menghadapi sebuah permasalahan. Jadi jika kita mendapatkan permasalahan, kita harus menghadapinya dengan pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi. Lalu saran-sarannya, untuk berproses jangan menyepelekan faktor eksternal dan internal, karena memang terlihat sepele, namun 2 faktor inilah yang sangat mempengaruhi untuk
hasil kedepannya. Dan yang terpenting, jangan pernah menyepelekan lawan. Yang orang banyak bilang adalah don't judge book by its cover, artinya jangan menilai orang dari covernya. Ya mungkin cukup presentasi dari saya. Jika memang ada tutur kata yang kurang tepat dan ada perkataan yang menyinggung, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.